menurut teman-teman nih, apakah kita benar-benar membutuhkan landasan pendidikan nasional? Lalu, apakah sistem pendidikan harus memiliki landasan pendidikan? Dan itulah yang akan kami bahas di presentasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Estumiarso, SPD MPD, selaku pengampu mata kuliah Ilmu Pendidikan, dan rekan-rekan sekalian yang saya sayangi dan saya cintai, yang sudah hadir untuk mendengarkan presentasi dari kami kelompok 1. Perkenalkan, saya Jocelyn Gratiawon dengan NIM belakang 064 selaku moderator pada presentasi kali ini, di mana kelompok kami akan membahas tentang topik landasan pendidikan nasional. Tentunya kali ini saya tidak sendiri, karena saya ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu ada Mas Syafiq Alwani, yang akan membahas tentang landasan pendidikan dan akan memberikan sedikit kesimpulan. Lalu di sini ada Mbak Kiki Bekti Aspiandari akan membahas juga tentang landasan pendidikan. Dilanjuti oleh Mas Hibatullah Nabil membahas tentang tujuan landasan pendidikan. Lalu Mas Koirul Nega Hidayat akan membahas tentang tujuan pendidikan. Terakhir, Mas Mario Immanuel Bao akan membahas landasan pendidikan di Indonesia. Sebelum memasuki pembahasan materi, izinkan rekan-rekan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hibatullah Nabi dengan NIM 24060330055 dari kelas PKOB. Perkenalkan, nama saya Mario Emmanuel Bao dengan NIM 24060330056. Perkenalkan, nama saya Kiki Bekti Aspiandari dengan NIM 24060330079. Perkenalkan, nama saya Syafiq Alwani dengan NIM 24060330110. Perkenalkan, nama saya Khairul Nega Hidayat dengan NIM 24060330126, kelas PKOB. Baik, langsung saja pada materi pertama yang akan disampaikan oleh presentator pertama, yaitu Mas Alwan. Dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan apa itu landasan pendidikan nasional. Landasan pendidikan adalah sesuatu yang menjadi dasar atau pijakan yang digunakan untuk merancang, menjalankan, dan mengembangkan sistem pendidikan yang ada di suatu negara. Jika dianalogikan, landasan pendidikan adalah seperti akar pohon. Jika akar itu kuat dan kokoh, maka pohon akan tumbuh besar, berbuah, dan bermanfaat. Tetapi jika akar itu lemah, maka pohon akan mudah tumbang dan tidak akan berkembang dengan baik. Begitu juga dengan pendidikan. Jika landasannya kuat, maka sistem pendidikan akan dapat melahirkan generasi yang unggul dan berdaya saing. Nah, di negara kita, penyusunan dan perencanaan sistem serta kebijakan pendidikan di Indonesia dilandaskan pada landasan yang pertama filosofis, yang kedua sosiologis, yang ketiga kultural, yang keempat ekonomi, yang kelima ilmiah, yang keenam yuridis atau hukum, dan yang terakhir religius atau spiritual. Terima kasih untuk Mas Alwan yang telah membacakan materi tentang landasan pendidikan. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Mbak Kiki. Dipersilakan. Landasan pendidikan. Sistem pendidikan harus memiliki landasan pendidikan, karena landasan tersebut memberikan dasar yang kuat untuk merancang, menjalankan, dan mengembangkan pendidikan yang efektif, relevan, dan berkelanjutan. Dengan landasan yang kuat, sistem pendidikan dapat membentuk generasi yang cerdas, terampil, berakhlak mulia, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Terima kasih untuk Mbak Kiki yang telah membahas materi tentang landasan pendidikan. Lalu dilanjuti oleh
Mas Abe, dipersilakan. Tujuan landasan pendidikan. Tujuan adanya landasan pendidikan yaitu untuk mewujudkan sistem pendidikan yang dapat membentuk manusia yang beriman, cerdas, dan berkarakter. Dengan berlandaskan landasan yang kuat, sistem pendidikan nasional dapat berjalan dengan baik dan mampu mewujudkan harapan, tujuan, dan cita-cita bangsa Indonesia. Terima kasih untuk Mas Abe yang telah membahas materi tentang tujuan landasan pendidikan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Khairul. Dipersilakan. Tujuan pendidikan. 1. Mengembangkan potensi individu. Pendidikan bertujuan untuk menggali dan mengembangkan potensi setiap individu. 2. Menanamkan nilai moral dan etika. Selain kecerdasan akademik, pendidikan juga berperan dalam membentuk karakter. 3. Mempersiapkan tenaga kerja yang kompeten. Dalam dunia kerja yang semakin kompetitif, pendidikan berfungsi untuk membekali individu dengan keterampilan yang dibutuhkan di berbagai bidang industri. Tujuan pendidikan nasional tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Sisdiknas. Mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan pendidikan tidak hanya terbatas pada aspek akademik, tetapi juga mencakup pengembangan karakter, keterampilan, dan kesadaran sosial. Pendidikan yang baik akan menghasilkan individu yang cerdas, bermoral, dan mampu berkontribusi secara positif bagi masyarakat serta kemajuan bangsa. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk bersama-sama menciptakan sistem pendidikan yang berkualitas dan berorientasi pada masa depan. Terima kasih. Terima kasih untuk Mas Khairul yang telah membacakan materi tentang tujuan pendidikan. Yang materi terakhir akan dibahas oleh Mas Mario. Dipersilakan. Oke, sekarang kita akan membahas tentang landasan pendidikan Indonesia. Landasan pendidikan Indonesia ada 7. Yang pertama, landasan filosofis. Yang kedua, landasan yuridis. Yang ketiga, landasan sosiologis. Yang keempat, landasan kultural. Yang kelima, landasan spiritual. Yang keenam, landasan ilmiah. Dan yang terakhir adalah landasan ekonomi. Mari kita membahas satu persatu. Landasan filosofis. Landasan filosofis adalah sistem pendidikan harus sesuai dengan prinsip atau ideologi yang ada di masyarakat. Sesuai dengan prinsip yang ada di Indonesia, berarti harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, landasan yuridis memiliki 3 poin. Poin yang pertama berdasarkan Undang-Undang 1945, Pasal 31, Ayat 1 dan Ayat 2. Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 berbunyi setiap warga berhak mendapatkan pendidikan. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 2 berbunyi pemerintah wajib menyelenggarakan sistem pendidikan. Dan yang poin kedua adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Poin ketiga adalah diselenggarakan demokratis, adil, dan tidak diskriminatif. Yang ketiga, landasan sosiologis. Landasan sosiologis adalah pendidikan yang ada dan dapat menjadi salah satu upaya kontrol masyarakat dan harus responsif terhadap perubahan sosial. Yang keempat, landasan kultural. Landasan kultural adalah pendidikan yang harus dapat berperan untuk melestarikan kebudayaan nasional sesuai dengan nilai-nilai budaya di masyarakat. Yang kelima, landasan spiritual. Landasan spiritual sendiri adalah
pendidikan harus menjadi salah satu pengembangan dalam aspek rohani, moral, dan etika. Yang keenam adalah landasan ilmiah. Landasan ilmiah berarti pendidikan harus didasarkan pada penelitian, teori, dan praktik yang teruji untuk memastikan kualitas pembelajaran, serta harus menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang terakhir atau yang ketujuh adalah landasan ekonomi. Landasan ekonomi adalah pendidikan harus mampu menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Terima kasih untuk Mas Mario yang telah membacakan materi tentang landasan pendidikan di Indonesia. Dari pemaparan materi-materi sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa landasan pendidikan memiliki peran penting dalam memastikan sistem pendidikan di suatu negara berjalan selaras dengan nilai-nilai budaya dan tujuan bangsa. Implementasi landasan ini tidak hanya memengaruhi kebijakan pendidikan, tetapi juga berpengaruh terhadap kualitas pembelajaran di setiap jenjang, mulai dari sekolah dasar hingga ke perguruan tinggi. Selain itu, landasan pendidikan juga berperan dalam mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi tantangan global, yaitu dengan membekali mereka dengan pengetahuan, keterampilan, dan karakter yang sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan sistem pendidikan yang kuat dan berbasis pada landasan yang kokoh, diharapkan sistem pendidikan dapat melahirkan generasi unggul yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki kepribadian dan karakter yang dapat bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Lanjut ke sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya tentang materi kami atau kurang jelas tentang materi kami, bisa saja langsung membuka Bismart lalu menuju ke materi yang kami bahas sesuai presentasi kami. Di sana ada tempat pengumpulan PPT dan makalah. Nah, di bawah situ teman-teman bisa menaruh pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan atau materi-materi yang belum jelas buat teman-teman. Terima kasih. Nah, dari diskusi di atas dapat kita simpulkan bahwa landasan pendidikan nasional memastikan sistem pendidikan selaras dengan nilai bangsa, mempengaruhi kebijakan, kualitas pembelajaran, dan kesiapan global. Lalu, sistem yang kuat diharapkan melahirkan generasi yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing. Harapannya diskusi dari kelompok 1 ini dapat memberikan benefit ilmu yang baik ke depannya, dan teman-teman dapat mempelajarinya. Terima kasih untuk Bapak Estu Miarso dan teman-teman yang sudah berkenan menyimak presentasi hingga akhir. Saya kira diskusi pada hari ini sudah cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.